Mana hadis yang mengatakan musik itu haram? Jelas nih hadisnya. Hadisnya mana? Tuliskan. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu. Metode yang dipakai itu namanya metode maudhu'i. Tentukan satu tema, kumpulkan ayat, kumpulkan hadis, lihat ijma, pakai qiyas. 4 yang disepakati. Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 ini sepakat. Yang 6 lagi tak sepakat. Saddu zara'i, qaulus sahabi, syar'u man qablana, istihsan, istishab, urf. 10 dasar pengambilan dalam Islam. Bukan dari satu hadis. Tak bisa kalau diambil dari satu hadis. Nanti kalau antum mengambil hukum dari satu hadis, antum bingung sendiri. Saya mau kasih contoh orang mengambil hukum dari satu hadis. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Oh mak, kenapa kau meninggal mak? Mayat diazab karena keluarganya nangis. Itu kalau antum pahami hadis itu error antum. Yang meninggal siapa? Suaminya. Yang menangis bininya. Kenapa pula abang itu diazab? Bininya menangis. Udahlah dia mati, diazab pula lagi. Bininya pun menangis karena harta warisan itu tak banyak. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Tema yang dipakai adalah tematik. Kumpulkan semua ayat hadis. Hadis ini batal dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Yang menangis kan bininya. Kenapa pula lakinya diazab? Apakah dosa bini bisa dipikul suami? Mana bisa. Jadi memahami hadis itu pahami secara utuh. Jadi ceritanya begini dulu. Orang jahiliyah menandakan prestasi tinggi, kaya, semakin banyak orang nangis waktu dia mati, maka dia strata sosialnya tinggi. Kalau yang nangis 2 orang, itu kelas bawah. Tapi kalau yang nangis rame, hebat. Maka dibuatlah namanya grup nangis. Ada grupnya. Lalu sebelum si bapak ini tadi mati, dibilangnya sama bininya, oh my God, nanti kalau abang mati, biar ditengok orang nih abang hebat, tolong kau undang grup nangis ya. Maka datanglah grup tadi karena diundang. Maka keluarlah ucapan hadis tadi, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli. Mayat itu diazab karena tangisan keluarganya. Paham? Tak sesederhana itu memahami hukum. Orang belajar di pondok 6 tahun, belajar nahu dari mulai bawah, matan al-ajrumiyah, baca mukhtasar jiddan, baca lagi naik ke atas al-imriti, naik lagi ke atas, baru baca Ibnu Malik, Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil, baca Alfiyah Ibnu Malik, baca syarah, baru bisa baca kitab. Kita paling kecil dulu fikih namanya matan takrib. Dari matan takrib baru naik Fathul Qorib. Atam Fathul Qorib baru naik Fathul Mu'in. Habis itu I'anatul Talibin. Baru naik lagi ke atas kitab paling besar Mahalli. Habis itu baru kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Itu baru satu mazhab Syafi'i. Bacaan baru bisa ngomong hukum. Ini baru mengaji sekali langsung. Menurut hadis. Hadis mana guys? Itu namanya pendangkalan Islam. Ana mau antum ngaji Riyadhus Shalihin sama ana. Tapi kalau ngaji usul fikih sama Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, antum datang ke Ustaz Mawardi, adik-adik mahasiswa yang serius, minta sama dia ngaji usul fikih. Ini kok bisa jadi haram? Ini kok bisa jadi makruh? Ini kok bisa mazhab ini ngatakan wajib, ini mazhab ini kurban? Kok bisa kurban itu kata Imam Hanafi wajib, kata Syafi'i kok sunat muakkad? Ngajinya itu di mana? Ilmu yang melahirkan hukum itu di mana? Usul fikih. Yang ahli usul fikih di Indonesia nih S1, S2, S3, 13 tahun di Madinah, Ustaz Mawardi.
Antum minta izin sama dia, rekam ceramah dia. Habis itu kemudian antum masukkan ke yang bisa mentranskrip. Karena ada program. Semua di ceramah itu kan bisa jadi transkrip tulisan. Antum edit, datang sama dia. Ayatnya itu ayatnya, riwayat hadisnya, kitabnya, buat footnote-nya. Dan sampai dia meninggal tak ada kitab, dia ceramah ke sana kemari, dia tak buat tim. Meninggal Ustaz Mawar itu meninggal satu perpustakaan besar di Riau, khusus bidang usul fikih. Supaya jangan pemiskinan. Cara satu hadis, udah keluar satu hukum. Mana bisa? Tak sesederhana ini. Yang baru meninggal namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ikatan Ulama Dunia, dia ketuanya. Dia menulis kitab namanya Fiqhul Musiqa wal Aghani. Tinggal pula handphone. Kalau ada bisa tulis fikih musik. Dibahasnya semuanya, ayat, hadis, Quran, ijma'. Saya hanya sampai pada kesimpulan saja. Kesimpulannya musik sama seperti kalam, macam cakap. Kalau baik, halal. Kalau tak baik, haram. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Baik apa tak baik? Halal. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Baik apa tak baik? Baik. Jadi ustaz-ustaz yang tak mau nyanyi itu suaranya tak bagus. Perempuan-perempuan menyanyi di kamar Nabi. Jariyatani tughanniyani. Datang Umar, Abu Bakar marah. Kenapa itu menyanyi, kata Abu Bakar? Apa kata Nabi? Da'huma, biarkan mereka menyanyi. Mana ada orang menyanyi tak pakai irama? Mana menyanyi tak pakai irama? Salatlah, salatlah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Baik apa tak baik? Tapi kalau lagunya Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Kucing Garong, Terlalu Sulit, siapa koordinator grup kajian? Hah? Yang punya bakat-bakat nasyid, kumpulkan buat nasyid. Buat nasyid, hadrah, latihan. Nanti minta latih sama Ustadz pimpinan Imam Masjid Al-Falah. Ustadz apa? Nasution itu, Yazid Nasution. Minta latih sama dia. 10 orang, berapa orang yang punya bakat. Ada tuh bakat darah-darah seni itu, bisa dia begendang, bisa dia nasyid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Satu lagu kedua, lagu ketiga, salatullah salamullah. Lagu keempat, macam-macam lagu. Kalau bisa 10 lagu. Jadi setiap ngaji 10 menit selingan, 10 menit selingan, 10 menit selingan. Ngaji dengan Habaib itu begitu. Saya tanya Habib di Kucing, Sarawak, kenapa setiap 10 menit kita belagu, membuka hati, mengusir setan? Orang yang menyanyi itu namanya munsyid. Kalau ungkapan-ungkapan ditulis dalam bentuk puisi yang indah, namanya syair. Orang Arab menyebutnya syair, kita menyebutnya syair. Kalau terdiri dari 7 bait, namanya qasidah. Apa namanya? Qasidah. Kalau membacanya dilantunkan pakai irama, namanya nasyid. Paham? Jadi kalau ditanya orang, apa beda syair, qasidah dan nasyid? Kalau kata-kata indah, cantik,
syair. Kalau terdiri dari 7 bait qasidah. Kalau dilantunkan dengan irama yang indah, nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Ya, nanti antum ditanya orang, nasyid itu apa? Itu mak-mak yang mukul gendang. Saya mau anak-anak muda ini punya grup nasyid yang menyanyi namanya munsyid, pilih yang bagus suaranya, supaya jangan lagi nanti Maulid Nabi Isra Mi'raj maju lama nyanyi. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Di dalam masjid memukul gendang pakai bedak, bini orang ditonton laki orang. Tapi ibu tuh udah mau ngaji, tuh udah alhamdulillah. Maka saya kok tanya, Ustaz kami punya grup nasyid, lanjutkan. Tapi kalau bisa janganlah di depan laki orang, mukulnya mah di teras. Pas Maulid Nabi di teras. Oh, bismillah tawassalna billah la 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 la. Nah itu tentang musik tadi.